Teman-teman desa, di konten kali ini kita akan masih membahas tentang cara berkampanye bagi calon kepala desa. Di konten kali ini kita akan menyoroti beberapa hal, terutama calon kepala desa yang sering melakukan blunder. Blundernya adalah dengan berjanji akan mengangkat sebagai perangkat desa kepada pendukung-pendukungnya. Nah, ini janji-janji seperti ini itu kadang menjadi blunder kepada kepala desa. Calon kepala desa dari awal saya sudah menyampaikan kalau mau menjadi calon kepala desa dia harus mengerti undang-undangnya, harus minimal dia hatam Undang-Undang 6 tahun 2014 dan turunannya sampai perda atau perdes yang pernah dibuat di desa tersebut. Mereka harus memahami itu. Dan kadang-kadang mereka calon kepala desa yang tidak memahami itu asal berjanji saja. Nanti kalau saya terpilih, anakmu akan saya angkat jadi perangkat desa. Diangkat bahasanya kan. Nah, padahal itu melalui proses seleksi. Dan akhirnya setelah dia jadi, dia dihadapkan dengan proses seleksi, akhirnya dia berusaha mengatur sana sini panitia dan sebagainya untuk meloloskan orang yang dijanjikan tersebut. Nah, ya kalau jadi orang itu, dan kalau tidak jadi, maka dia akan menerima dampak sosial dari para pendukungnya yang dulu dijanjikan seperti itu. Nah, lebih parahnya lagi, kadang-kadang dia menjanjikan kepada lebih dari satu orang. Dia menjanjikan dari beberapa orang. Nah, kalau porsi jabatan yang dibutuhkan cuma satu atau dua, sementara dia menjanjikan kepada 3 atau 4 orang, yang dua akan menjadi bumerang yang jelas bagi kepala desa tersebut setelah terpilih. Makanya berhati-hatilah para calon kepala desa agar tidak gampang berjanji akan mengangkat menjadi perangkat desa kepada pendukung-pendukungnya. Hal ini selain tidak mendidik juga akan berdampak negatif pada kinerja pemerintahan desa. Karena seandainya dia itu terpilih menjadi perangkat desa, tapi sebenarnya dia tidak punya kapasitas untuk menjadi seorang perangkat desa, maka ini akan menjadi kendala, ini akan menjadi blunder bagi kepala desa terpilih dan bagi perangkat itu sendiri. Walaupun kenyataannya ada peningkatan kapasitas perangkat desa yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten, tapi kita bisa lihat faktanya di lapangan. Peningkatan kapasitas perangkat desa hanya dijadikan sebagai formalitas untuk mengeluarkan anggaran dari APBDes ataupun dari APBD. Faktanya masih banyak perangkat desa yang tidak mengerti itu porsinya apa. Kasih pemerintahan dia nggak ngerti, kasih kesejahteraan, sampai sekretaris desanya pun dia nggak mengerti tupoksi yang dia jalankan. Bagaimana cara membuat peraturan desa bersama dengan PPD, peraturan kepala desa dan sebagainya. Banyak hasil dari peningkatan kapasitas perangkat desa, tapi hasilnya tidak menghasilkan apa-apa. Bahkan cenderung copy paste dari kegiatan-kegiatan tahun sebelumnya. Pada saat proses penganggaran pun seperti itu. Tidak ada inovasi-inovasi dari perangkat desa yang sudah terpilih di desa masing-masing. Kalaupun itu ada, itu jumlahnya sedikit dan itu juga harus didukung oleh kepala desanya. Kepala desa harus berani melakukan terobosan yang banyak, harus memiliki kapasitas dia sebagai seorang calon kepala desa. Jika dia tidak memiliki itu, maka bisa dipastikan pemerintahan desa yang akan berjalan biasa-biasa saja. Nah, itu konten kali ini, semoga bermanfaat. Dan kalau di tempat kalian menemukan kepala desa yang seperti ini, dia menjanjikan mengangkat untuk menjadi perangkat desa kepada pendukung-pendukungnya, itu mending jangan dipilih, karena itu awal dari mara bahaya untuk desa-desa kalian. Terima kasih.